Halo kembali lagi dengan saya. Dan di video kali ini barang yang bakal saya bahas sudah bisa kalian lihat ya. Ada sebuah headset gaming baru dari Fantech ya. Dan kebetulan ini adalah barang yang saya tunggu karena waktu saya cek Instagramnya Fantech kemarin tuh emang mereka udah posting kayak sebuah siluet dari keempat headset mereka yang bakal rilis. Dan Alto ini adalah salah duanya. Jadi seri Alto ini memang ada dua ya. Jadi kalau misalnya kita kurangi ini berarti ada dua headset lagi yang sebenarnya udah keluar ya di saat ini. Dan itu kalau nggak salah ada Trinity sama Tamago kemarin ya. Tamago tuh bener-bener rame banget. Tapi di sini saya penasarannya sama kedua ini. Jadi Alto itu punya dua versi yang bisa kalian lihat, yang ini MH91 dan ini HG26. Biar nggak lama-lama kita langsung buka aja. Yang pertama kita buka di sini kayaknya menarik yang mana nih? Mana? Yang putih dulu lah ya. Mungkin ya, tapi ini mungkin kalian lihat boxnya udah sedikit soak atau suwe ya. Tapi saya jamin ini tuh grass. Jadi ini benar-benar impresi saya dari awal karena lihat nih masih segel semua ya. Jadi kita buka dulu MH91 buat memastikan kalau ini barang yang saya beli langsung dari Fantech-nya. Dan ya kebiasaan headset Fantech udah lama banget kayaknya channel ini tuh nggak bahas headsetnya Fantech ya, malah kayak belum pernah, atau terakhir Sonata kalau nggak salah. Dalamannya yang MH91 cuma gini doang dan nggak kerasa ini ya, boxnya standar ya, manual dan kartu garansi kita buang dulu, terus kita taruh bawah dulu dan kita langsung lihat headsetnya aja. Oke, ini cukup menarik ya. Kita lihat tampilan awal dari MH91 nya. Dan ini mengingatkan saya akan sebuah produk yang lupa merek apa ya. Pokoknya oke, cukup menarik. Kita lanjut di barang kedua, yaitu Fantech Alto 7.1 HG26. Dan ini podo ya, sik grass, tadi ini sik baru tak cutter gitu. Terus nah, jadi kebetulan apakah Fantech itu memikirkan kalau kedua headset ini itu memang dibikin saling bersaingan atau hanya sebuah alternatif untuk menambah lini headset mereka? Ya agak bingung sih, soalnya ini kalau dilihat dari gambarnya aja itu kelihatan banget kalau sama-sama percis. Cuma pengalaman unboxingnya sih kayaknya emang nggak sekeren Fantech Sonata kemarin ya. H90 tuh unboxingnya terasa premium gitu. Kalau ini kayak headset Fantech yang 200 ribuan gitu. Oke, kita buang dulu satu-satu. Dan ini adalah Fantech HG26. Dan oke, kita lihat sekilas ya habis di unboxing. Bedanya apa sih? Penasaran aku. Oke. Lihat, Rek. Lihat. Hampir tidak kerasa beda ya. Oke, biar saya cobain dulu kedua headset ini dan nanti saya kasih tahu impresi apa buat headset ini. Ini adalah Fantech Alto ya. Dan Fantech Alto ini punya dua seri yang kalau kalian lihat sekarang, apakah kalian bisa mengenali mana yang MH91 dan yang HG26 ya? Ya, saya juga tidak bisa. Tapi kalau lihat colokannya sekilas, kalian langsung ngerti pembedanya ada di bagian mana. Karena memang secara desain ini bener-bener sama plug. Nggak ada bedanya, cuma di bagian ear cup-nya kalau HG26 itu ada RGB-nya. Sedangkan MH91 itu tidak ada. Dan pembeda lain itu ada di bagian tombol di belakang, yang MH91 itu cuma tombol buat nge-mute mikrofon atau enggak. Sedangkan di HG26 itu ada satu tambahan tombol yang fungsinya untuk mengatur lampu RGB yang bisa kalian pilih dari 6 macam tipe.
Selain itu pembeda lain ada di bagian kabelnya. Kalau HG26 itu punya ketebalan yang sedikit lebih besar daripada punya MH91. Ya, sama-sama braided tapi punya ketebalan yang beda. Dan ujung colokan atau interface ya, interface dari kedua headset ini juga beda. Kalau HG26 pakai USB Type E dan MH91 pakai jack audio 3,5. Jadi bisa dilihat selain itu sepertinya nggak ada lagi perbedaan yang bisa dibahas ya. Jadi langsung saya cobain ya buat ngetes build quality yang dikasih sama kedua headset ini. Dan memang secara clamping force ini nggak terlalu menekan dan juga nggak terlalu longgar ya, ini pas-pas aja ya, jadi posisinya enak di kepala walaupun ngangguk-ngangguknya lumayan, nah setidaknya nggak terlalu bikin headsetnya tuh pasti jatuh, enggak. Dan keduanya punya kualitas yang sama secara clamping force ya. Dan lanjut di bagian kualitas dari ketahanannya, dan saya coba renggang-renggangin kedua headset ini, dan ya bisa kalian lihat di video yang ini itu cukup aman banget dan kualitasnya benar-benar kuat banget. Ini build quality yang cukup cakep buat kedua headset ini. Terus di bagian desain lagi ya, di bagian earcupnya sendiri benar-benar polos ya, dan ada logo Fantech yang sepertinya lebih glossy. Dan overall desainnya yang pakai hitam doff kayak gini, ini bikin headsetnya jadi punya look atau visual yang bener-bener garang sih ya. Garang tapi kalem gitu, enak, hitamnya enak dilihat. Dan bagian headbandnya sendiri ini udah enak, ada jahitan-jahitan di bagian pinggir yang bikin dia kelihatan lebih rapi, dan tulisan Fantech di bagian atas. Dan tidak lupa bagian extendernya yang pakai 2 kawat ini sebenarnya cukup panjang buat extendernya ini kalian pakai. Jadi kalau ukuran kepala kalian yang tinggi, itu masih bisa tercover dengan headset ini kok. Extendernya lumayan panjang. Lalu di bagian earpadnya yang menurut saya cukup mencolok karena ketebalannya yang bisa sampai 3 cm. Itu lumayan tebel ya, tapi dengan ketebalan seperti ini kita berharapkan posisi daun telinga kita itu nggak nyentuh bagian driver dalamnya ya, driver unit dalamnya. Jadi bagian daun telinganya nggak nempel gini karena tebelnya itu juga lumayan. Tapi buat telinga yang gede kayak saya ini daunnya lumayan panjang, jadi sempat ada posisi ngena-ngena natap driver di telinga, tapi nggak terlalu bikin annoying, bikin mengganggu ya. Untuk kenyamanan sih sebenarnya ini enak. Bahkan dipakai lama-lama pun ini sepertinya cukup nggak bikin kepala kita sakit-sakit banget. Saya coba tes itu kurang lebih 30 menit, hampir 1 jam ya. Dan saya nggak ngerasa kalau kedua headset ini itu bikin bagian sini tuh kerasa panas. Terus di bagian lain, kedua headset ini juga punya volume knob yang sama-sama di bagian kiri, yang fungsinya ya mengatur volume headsetnya. Ya tidak ada perbedaan di bagian itu, benar-benar plug sama. Dan kedua headset ini sama-sama kalian bisa cabut mikrofonnya. Jadi kalau misalnya kalian nge-game nggak pengen pakai mikrofon, atau kalian orang yang main game-game single player tidak perlu berkomunikasi dengan orang, ya kalian tinggal cabut mikrofonnya aja biar tampilan di bagian sini itu atau kenyamanannya lebih kerasa, tidak ada gangguan gitu ya. Biasanya kan ada orang-orang yang main game macam itu, jadi ini cukup suka saya sama mikrofon yang bisa dicabut kayak ini. Drivernya ini ukurannya 50 mm dan dia pakai yang namanya dynamic driver ya, sama-sama. Jadi harusnya kualitasnya emang nggak jauh beda, karena waktu tak baca di manual itu semuanya benar-benar plug, jadi harusnya dari segi suara emang tidak terlalu berbeda. Dan ngomong-ngomong soal suara, gimana nih kualitas suara yang dihasilkan kedua headset ini, apakah berimpresi bagus atau jelek? Ya, dan pertama saya pastinya tes buat pakai dengerin musik ya. Dan untuk dengerin musik sendiri ini karakternya bener-bener sama, tidak ada bedanya. Colok USB atau colok jack audio ini sama banget. Dan karakter suara yang ada di kedua headset ini itu kurang lebih V-shape ya arahnya. Jadi bagian bass itu extend, bagian treble juga extend, midnya standar. Kadang bahkan di beberapa case lagu itu
saya kerasa kurang vokalnya tuh kurang maju gitu. Ketinggalan sama bass sama treble-nya. Ya bisa kedengeran tapi kerasa lebih mundur dan kurang kurang menonjol. Jadi karakternya emang buat mendengarkan musik ini emang arahnya ke V-shape ya. Tapi dalam beberapa case mungkin kalau nggak musik kayak jedak-jeduk itu lebih sedikit agak ke break arahnya. Jadi bener-bener yang treble-nya bener-bener cukup di volume tinggi bikin telinga cukup ketusuk rasanya. Pedes banget treble-nya ini. Dan bassnya sebenarnya oke sih. Bassnya itu bukan tipe yang kayak blur bumi blur gitu, tapi bassnya tipe yang kayak pek gitu, kayak nonjok dalam satu pukulan dan dia dapat semua gitu, nggak kesebar pek gitu. Pokoknya bassnya ini cukup menyenangkan banget. Jadi V-shape di kedua headset ini tuh benar-benar sama dan karakternya kurang lebih seperti itu ya. Bass yang cukup punchy walaupun nggak berber dan treble yang cukup pedes dan sedikit nusuk di suara yang cukup tinggi. Ya, jadi kualitas suara untuk dengerin musik kurang lebih begitu. Dan apakah gamingnya juga mirip-mirip? Saya tes kedua headset ini juga main game yang sama, tipe FPS ya. Dan keduanya punya karakter yang juga sama sebenarnya, sama. Kadang malah yang USB, yang HG26 ini lebih lebih punya karakter gitu. Ya, mungkin perbedaan sama si MH91 ini cuma sekitar 10% lah pembedanya. Jadi sedikit 10% lebih hidup di HG26 daripada di MH91. Dan untuk suara overall buat main game ini bener-bener cakep banget. Surroundnya keduanya punya karakter yang enak gitu didengerin. Bahkan secara sound staging ini cukup lumayan gede sih. Enak buat dengerin kalau kita butuh positioning atau kayak mendengarkan sumber-sumber suara ya. Kedua headset ini bisa ngasilin detail yang cukup bagus kayak tadi. Dan saya suka karakter yang dibawa sama kedua seri Alto ini. Bener-bener sangat-sangat kompetitif untuk bermain game yang kompetitif. Dan kalau orang main game kompetitif itu biasanya kan lebih suka party ya, bareng sama teman nih. Dan kalian pastinya butuh ngobrol ya atau gacor di mikrofon. Buat mikrofonnya kalian nilai sendiri aja kualitasnya. Ya, suara yang kalian dengarkan sekarang ini berasal dari mikrofonnya si Fantech Alto MH91. Dan menurut saya ini mikrofon yang cukup bagus ya. Bahkan enak banget buat komunikasi, jadi nggak ada masalah. Dan sekarang suara yang kalian dengarkan ini berasal dari mikrofonnya Fantech Alto 7.1 HG26 ya, cukup panjang. Dan ini sambil saya coba omong juga karena suaranya emang hampir mirip dan sama-sama bagus kok. Jadi sekalian sambil saya ngobrol mungkin kalian bisa menilai kualitas mikrofon dari kedua headset ini ya. Jadi saya nggak bisa komplain apa-apa karena suaranya udah cukup banget dipakai. Ya, jadi gimana kualitas mikrofon yang kalian dengar dari kedua headset ini? Dan ya, saya akan menganggap keduanya sama ya, tapi itu preferensi kalian masing-masing juga. Jadi menganggap mikrofon mana yang lebih bagus mungkin ya cocok-cocokan lah sama kalian ya. Dan tambahan sedikit untuk HG26 ini sebenarnya dia punya software untuk ngatur kayak equalizer atau fitur-fitur yang mau dipakai surroundnya dari softwarenya Fantech itu. Tapi aku lupa namanya karena aku nggak nyobain. Jadi karena nggak nyobain pun suara yang dihasilin dari headset ini tuh udah cakep sebenarnya, udah bagus. Tapi buat informasi kalian aja, mungkin kalian butuh ya kalau ada software bisa lebih leluasa gitu ngotak-ngatik. Cuma rasanya nggak perlu sih, berat-beratin Windows aja ya. Jadi secara overall kedua headset ini juga sebenarnya dikit banget ya bedanya. Bahkan dari semua yang saya sebutin tadi, beratnya pun ini punya berat yang hampir sama, ada di kisaran 280-an gram. Jadi rasa-rasanya selain pembeda tadi, semua itu cukup identik banget. Dan kesimpulan yang bisa saya kasih buat kedua headset ini ya, untuk kalian-kalian yang sedang mencari headset gaming macam ini ya, kompetitif di harga yang cukup bersaing ya. Buat MH91 ada di harga 399.000 dan HG26 ada di 499.000.
Ya, bisa kalian lihat beda 100.000 tadi itu apa ya? Beda 100.000 tadi itu rasanya kayak cuma sedikit nambah ini bayar lampu RGB sama ngerubah colokan jack audio jadi USB sound card kayak gini loh ya. Selain itu udah sisanya tuh nggak ada yang berbeda secara signifikan gitu. Mulai dari kualitas suaranya sama, bobotnya sama, build kualitas yang sama, bahkan bentuknya yang sama. Ini pilihan yang sebenarnya perlu kalian perhitungkan. Kalian perlu lampu RGB enggak? Kalian perlu USB sound card atau enggak? Kalau misalnya enggak, kalian langsung bisa hemat 100.000 dan ambil MH91 daripada HG26 karena perbedaannya yang enggak terlalu signifikan tadi itu sayang gitu kan. Jadi intinya kalau kalian enggak perlu RGB sama enggak perlu USB sound card, kalian langsung ambil MH91. Tapi kalau kalian lebih suka pakai USB sound card dan pengen tetap ada RGB-RGB-an ya, kalian bisa ambil si HG26 ini. Pilihan kembali kepada kalian. Oke, sekian pembahasan saya soal Fantech Alto MH91 dan Fantech Alto 7.1 HG26. Ojo lali di like, gak di like yo ora popo. Matur suwun. Nambah 100.000 dapat lampu warna-warni, aduh. Tapi udah bagus MH91.